Siapa bunuh diri, Bang? Yesus sudah kan dia sebelumnya dia sudah bahkan dia akan mati. Kenapa dia harus pergi Bang, lagi di kematian itu? Oke, Bang, yang namanya bunuh diri itu, Bang. Kenapa Yesus itu disalib? Karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Nih, ini dosa Yesus. Tuhan Yesus, karena dia Tuhan atas orang mati, dari zaman Adam, ya kenal lah bro. Kenapa? Karena Adam sudah mati, dan Yesus mengenal Adam, Adam mengenal Yesus. Bukti Mbak buka Matius. Matius. Iya, Matius 1 dong. Sampai ke Adam. Nih, orang-orang ini nih. Nih, silsilahnya Yesus bahkan dapat nih. Sanatnya nyampe ya? Nyampe dong. Nyampe dong. Ini makanya Yesus itu adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama gagal, Adam yang kedua itulah Yesus Kristus. Nah, ini juga menggenapi apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 7 ya. Coba dibuka. 1 Korintus 11 ayat 7. yang nggak punya kitab Korintus kasihan ya. Ngaku-ngaku beriman kepada Injil. Ada? Coba baca. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ia menyinarkan Oh, bukan 88. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi bentar. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan maksudnya adalah Adam tidak berasal dari Hawa, betul nggak? ya, Melainkan perempuan berasal dari laki-laki. Nah, lalu ayat 9-nya, lagi pula laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, itu. Jadi inilah yang kenapa saya bilang ini. Adam yang pertama itu, Adam 2, Adam suami Inu nggak diajak ya. Adam yang pertama, Hawa kan berasal dari sini ya. Nah, sedangkan Adam yang kedua ini berasal dari Maria. Maria ini juga disebut Hawa yang kedua. Karena Yesus berasal dari Maria. Makanya ini dikatakan ya, perempuan berasal dari laki-laki, laki-laki berasal dari perempuan. Mantap ya. Nah, makanya kenapa Yesus dikatakan, Maria dikatakan perempuan. Yesus pernah mengatai ibunya itu perempuan. Hai perempuan. Kenapa? Yesus sedang memanggil dia sebagai Hawa. Nah, ada kan yang mempertanyakan, oh Tuhan Yesus nggak sopan manggil emaknya perempuan, wanita. Ini Yesus itu justru menaruh gelar Hawa itu kepadanya, ibu dari segala ciptaan. Ya, karena kita semua yang sudah percaya kepada Kristus, kita semua berasal dari Kristus dan Kristus berasal dari Maria. Kemanusiaannya, jangan keilahiannya. Paham ya? Kalau udah kristologi paham, pasti paham. Seperti itu. Yang di bawah maaf ya, nggak tahu apa-apa ya yang di bawah. Mohon maaf, yang di bawah mah nggak punya kitab ya, nggak punya kitab. Yang nggak punya Toret, yang nggak punya Injil, yang nggak punya Jabur, tapi mengimani, mohon maaf kagak dibajak. Karena kalian tidak mengerti apapun tentang kitab suci. Makanya Yesus bilang kalian sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Sebab hari di mana manusia dibangkitkan nggak ada kawin mengawin otak separo. Silakan Kak Rosa, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup Mbak. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati ya Mbak, makasih. Sama-sama. Mantap Kak penjelasannya, belajar kristologi nggak percuma. Ya kalau percuma gratis dong. Oke, kita naikkan yang lain ya. Aduh, udah sore juga ternyata. Halo.
Pak Rejon Rusli. Enggak sih, itu lagi. Halo? Ya, bapaknya padahal baru mau gue bilang gue namanya paganable banget loh. Nama paganable banget. Oke. Nih ya, yang nanya mana muka Tuhanmu yang paling benar ini? Karena Kristus sendiri yang melukiskannya. Halo, Kak Sondang siapa ini titik-titik. Halo Kak. Mikum. Halo. Ya, silakan Kak. Ya. Naik mau denger aja ya. Oh, Mbak siap-siap. Agatha. Tuhan memberkati Mbak Kak Agatha. Sondang. Orang-orang bodoh chill aja ye. Kenapa Yesus bisa disalib? Karena Musa sudah menuliskannya. Yesus itu nggak mau bikin malu Musa ya. Ketika Musa menuliskan di dalam kitab Toretnya, Toret. Yesus ini nggak mau bikin malu nabi-nabi ya. Ada nabi bikin malu, yaitu nabi apa itu? Karena nabi mendukung nabi ya kan. Nabi Yesus mendukung Nabi Musa. Kenapa gue bilang gitu? Ya iya kali nabi nggak dukung nabi. Cuma nabi yang sebelah kagak dukung nabi kita. Ya kan? Nabi lo mana pernah ngedukung nabi lain? Nabi lo aja nggak ada yang dukung. Mainnya sendiri soalnya. Kalau Yesus mendukung Nabi Musa mendukung Nabi Yesus. Nah, Nabi situ siapa yang dukung? Kagak ada yang ngusung juga, nggak ada yang dukung juga. Maaf ya, nggak diverifikasi ya sayangnya. Ulangan 21 ayat. Nah ini, jadi kenapa Kak Yesus kok disalib? Ulangan 21 ya, ayat 22. Musa menubuatkan dia digantung di sebuah tiang atau disalib. Ya, nabi yang tereliminasi yang itu. Yesus nggak mau bikin malu Musa. Musa udah sesumbar ya. Kalau kita bilang ya, Musa ini udah kepalang sesumbar ya. Ngomong ada yang disalib. Kenapa nggak on cam Bu Guru? Ini kan lagi on cam. Ini kan lagi mengajar. Nih ya. Dia mendukung ini. Nabi Musa loh. Nih, Yesus juga mendukung ya. Ini saling verifikasi ya. Musa mendukung Yesus, Yesus mendukung Musa. Yang nggak dapat dukungan maaf ya nggak terakreditasi. Kok sepi? Ini baru, akun baru ya. Penontonnya juga baru 5.000 ya. Kalian follow aja ya teman-teman ya. Akun aku yang besar-besar, yang keramaiannya lebih-lebih dari keramaian orang demo, itu sedang di-banned. Akun saya yang itu udah bisa demo kalau sekali live. Ini mah agak sepi ya. Tapi dimaklumin aja yang ratusan ribu yang di sebelah Ono juga kalau live cuma 200 orang. Oke, selain dia mendukung Nabi Musa, ternyata jaburnya Daud juga. Ya Kak Kagu Yahime. Ya kena banned Kak. Ya dimaklumin aja Kak, banyak setan-setan yang makhluk-makhluk goib di room saya ya. Oke, kita baca jaburnya Daud ya. Si Daud punya jabur. Jadi kita harus mengimani jabur, tapi lu mengimani jangan yang nggak ada jaburnya ya. Ini diimani, jaburnya nggak ada. Mana sih jaburnya Daud? Jabur itu perjanjian lama, perjanjian baru ya cuy. Aduh, ada kemarin ulangan dibilangnya kitab nabi-nabi anjas. Nih, jadi Tuhan Yesus nggak bikin malu sama jaburnya Daud. Ya, ini di Jabur 22 ya, Jabur 22 ya, ini dikatakan mereka menusuk kaki dan tanganku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton dan memandangi aku, mereka membagi-bagikan pakaian dan membuang undi atasku, menusuk kaki dan tanganku.
kata Jabur Daud. Jadi Yesus itu kenapa disalib, Kak? Supaya nggak bikin malu si Daud. Daud sudah menuliskan Yesus ditelanjangi, sudah menuliskan Yesus ditusuk kaki dan tangannya, dikerumuni oleh anjing-anjing, yaitu orang-orang Romawi. Nah, jadi tulisan Daud dibenarkan Yesus. Yesus membenarkan Daud. Yesus membenarkan Musa. Musa menuliskan Yesus. Daud menuliskan Yesus. Cie-cie saling konfirmasi ya. Nabi mendukung Nabi. Tapi ada Nabi abad 7. Loh kok bisa? Bisa lah. Nabi abad 7. Ini siapa yang kenal? Ini Nabi abad 7. Ini siapa yang memverifikasi tulisannya? Siapa Bambang? Ini siapa? Kenapa Daud mengenal Yesus? Yesus mengenal Daud. Kenapa Musa mengenal Yesus? Yesus mengenal Musa. Ini siapa? Siapa ini? Siapa ini? Nabi Rock. Siapa? Saya nggak tahu ini. Kok bisa percaya Nabi yang nggak pernah diverifikasi? Oke, itu dia ya. Oh, sabar Bang Wawan. Baru mau kukeluarkan buktinya. Kau pun Matius 17. Nih, kenapa ya? Oh, pro banget ini Nabi Yesus ini. Nabi paling pro ya yang saya tahu ya. Ngerinjas. Sul, tap-tap Sul. Sul, tap-tap Sul. Samsul maksud gua. Sul, jangan lupa tap-tap. Matius 17. Loh. Yesus bicara dengan Elia dan Musa. Kenapa? Tampaklah, aduh ini, tolong ya Om Burhan, saya butuh iPhone Om. Ini saya nggak nampak ini Om. Tolong ya Om ya, ini aduh saya butuh iPad Om. Nih Om Burhan biasanya nyediain iPhone ya kalau buat anak-anaknya yang nggak punya iPhone. Ini saya DM ya Om ya. Nih, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan siapa ini? Nabi Yesus, Cuk. Nabi Yesus dengan Nabi Elia dan Nabi Musa. Ada Elia yang belum mati, ada Musa yang udah mati. Ini nabi yang masing-masing mewakili dari orang hidup dan orang mati. Elia ini mewakili orang-orang yang belum mati. Musa mewakili orang-orang yang sudah mati. Berarti Yesus ini nabi atas orang mati dan orang hidup. Tunggulah patut dan benar memberkatimu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, keren ya, keren dong. Nabi Yesus Cie reuni sama Musa sama Elia. Nabi situ kok nggak diajak kan ya, dikonfirmasi sama tulisan Toret Musa dan tulisan Jabur Daud. Yuhu. Nah, kok bisa Daud sesumbar bilang tertusuk kaki dan tangannya? Kok bisa Musa bilang Yesus disalib? Kok keren ya? Ini dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, cuy.
Ada petanya, bukan peta buta ya. Ada petanya ya, ini peta-peta yang udah ada dari zaman dulu ya. Ada yang nggak ada nama kotanya, di peta itu ada nama kota yang nggak pernah ada ya. Ini nggak pernah ada di abad 7. ini nggak pernah ada kota ini. Kota ini kagak pernah ada, baru ada di abad-abad baru. Nah, nih. Jadi semua kitab kami nih dari kejadian sampai Wahyu ini ngomongin ini. Ini bintang utamanya ini. Ini bintang utamanya kocak ini. Ya. Ini bintang utamanya nih. Ini bintang tamu plus bintang utama nih. Nah, nanti akhir zaman ini juga ini bintang utamanya nih. Emang ada bintang yang lain? Di akhir zaman ini yang datang. Mohon maaf, yang lain-lain kagak ada, kagak diajak. Ya. Ini kenapa gue bilang kok udah Musa aja udah ngomongin ini kejadian, cu. Ya Allah ya Tuhan. Ya. Di dalam kitab Kejadian ya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. Itu ngomongin ini. Keturunan perempuan siapa? Nih. Aduh. Alkitab bonyok ini. Tolong Om Burhan, Alkitab saya udah jelek. Nanti saya DM ya. Tolong transfer duit ya Om ya. Nih. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara keturunanmu dan keturunan perempuan. Blur Om, gimana sih transfer dong Om? Lu najis ngemis. Iya dong, gak apa-apa gue ngemis. Yang penting gue ngemis itu bukan buat gaya-gayaan, buat ngejelasin firman Tuhan. Nah lu cuman buat beli sepatu Nike ngapain? Buat beli jam tangan jangan ngemis dong. Gak usah, ini untuk ini. Nah, keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan? Siapa keturunan perempuan di dunia ini? Nih, maaf ya, bukan keturunan yang kagak jelas bapaknya ya, yang udah dalam perut 4 tahun, bukan. Mau ditransfer Bu Gembala tahu baik. Nah ini ya, jadi dari kitab Musa ya, Toretnya si Musa, ini udah ngomongin Yesus. Ada lagi di dalam kitab Ulangan ya, seorang keturunan darimu akan kubangkitkan. Nah itu dalilnya, bentar kita cari ya. Dari antaramu akan kubangkitkan seorang nabi. Ini Toret Musa ini menubuatkan Yesus. Ngeri nggak tuh ya? Seorang nabi akan kubangkitkan. Ini yang suka dikirain yang sebelah ya. Di antara bangsamu. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Mantul. Nih ya langsung gua gaplok nih. Yang bilang-bilang nabi yang lain ya. Ulangan 18 ayat 18. Nih, seorang nabi, akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Dibangkitkan ya, nggak bangkit-bangkit itu mah nabi apa? Ini kalau dibangkitkan artinya sebelumnya mati lalu bangkit. Nah Yesus, ini ngomongin Yesus, nabi yang kubangkitkan ini beneran dari mati dibangkit, bukan dibiarin 3 hari. Ini bukan seorang nabi akan kubiarkan dieler 3 hari, nggak ada. Langsung auto bangkit. Seorang nabi akan kubangkitkan. Ini berarti Toret Musa udah ngomongin Yesus. Nggak pernah dibilang seorang nabi akan kueler 3 hari baru gua buang di kubur. Kita bohong. Woi. Buktiin dong kalau kitab kami ini bohong dengan yang asli. Tunjukkan yang asli. Yang bilang ini kitab bohong, yang asli mana? Ini ada nabi dieler 3 hari.
Kita mah tidak ya Kak Fon ya. Oke. Itu nabi atau novel? Kalau ini novel, kenapa kejadiannya benar terjadi? Novel itu fiktif. Ini kenapa beneran terjadi? Kenapa bangkit? Saya tanya, kalau novel itu nggak bangkit, cu? Hah? Ini ya, Musa, nih saya kasih tahu kalau ini novel nggak mungkin. Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi. 1500 SM ya. Musa itu hidupnya 1500 tahun sebelum Masehi. Nulis apa dia? Ada nabi dibangkitkan. Oke. Ada nabi yang dibangkitkan. Terus abad 1 ada nabi yang dibangkitkan, siapa? Yesus. Gitu loh. Maaf ya, jadi pertanyaan-pertanyaan receh kalian ini Alkitab saya ini bisa membaca, menjelaskannya. Gitu loh. Sorry ya, udah common era ya. Iya, ED, annual domino, ya. Common era sama aja ini bahasa Inggris, ya kan? Nih ya. Kalau yang 7M bukan 7 rendah. Om Burhan beli chargeran Om. Ini udah lobet nih bateraiku. Om beliin power bank Om, anjas. Minta apa-apa Om Burhan. Nanti gua DM ya Om ya. Nah ini ya. Nah ini. Ada 7 Masehi yang tidak diverifikasi, ya. Tidak pernah bisa diuji kebenarannya. Kamu tahu penulis kitab fiksi J.K. Rowling ini menulis Harry Potter. Keren. Ya, Harry Potter. Ini keren dia menuliskan ini banyak sekali keajaiban. Agak-agak keren-keren dan ngeri-ngeri sedap. Tapi ini nggak bisa dikonfirmasi karena ini adalah fiksi, bikinisasi. Tapi ini bisa karena sudah dibuktikan abad 1 oleh Yesus. Dia mati dan bangkit. Nah ini dongeng. Ini pasti DONGENG. Dongeng sayang. Itu udah nggak lain nggak bukan itu. Udah fix. No debat, no kecrot. Ya, gitu ya. Jadi paham ya. Kalau yang terverifikasi dan terbukti ini disebut faktual, tajam dan terpercaya. Ini simbol SCTV ya. SCTV ya. Tajam, faktual dan terpercaya. Nah, kalau ini dongeng. Ini dongeng. Siapa ini? Ada yang kenal ini? Ada yang memverifikasi? Nggak ada sayang. Ya. Ini hanyalah suratan takdir. Tetapi ini benar-benar ada. Nah, gitu ya. Jadi yang untuk mengatakan ya, Tuhan saya itu dongeng apa segala macam, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf ya. Kalian lihat dulu faktanya. Gitu ya. Tap-tap dia Dauni. Aduh, Briren 5 domba maksudnya apa sih saksi 5 domba? Jangan suka bersaksi dusta lah. Gak boleh, gak baik untuk kesehatan biji mata dan mental ya. Oke, kita naikkan Handi Sadatun. Baik. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Sebelum Mbak Bulan ini nanti, Mbak Rock ini nanti nge-gym. Halo, Pak Handi Sadat. Halo. Mikum, Pak Handi.
Pak Handi Sadatun, demi Ale kena Bennett sayang. Halo Pak Rejon, Halo. jelek tulisanmu. Ya nggak apa-apa Mas Roy. Halo. Silakan Pak Rezan, ada yang mau ditanya seputar iman Kristen. Sorry ya, Mbak. Ini mau tanya tentang kasih. Kasih apa nih Pak? Kasih duit, kasih gift, kasih lapor, kasih geruduk, kasih yang mana nih? Ada begitu banyak kasih di dunia ini Pak. Ya makanya mau tanya. Iya, kasih yang mana? Sebenarnya kasih ini kan banyak ya. Kasih itu lemah lembut, ramah. Oh, bukan. Kasih itu macam-macam Pak. Ada namanya agape. Ada iya, yang namanya storge. Ada yang namanya filia. Gini Mbak. Ada yang namanya eros. Apalagi boy yang di bawah boy? Silakan Pak. Gini Mbak. Mau tanya ini gimana sih? Apakah manusia ini bisa menjalankan kasih itu dengan baik? Persoalannya gini ya Mbak. Kasih ini kan susah dilakukan oleh manusia. Enggak lah, Terutama gampang manusia ini Pak. kan baru. Gampang. Kasih itu paling gampang dilakukan Pak. Bless me God, kasih dulu 1.000. Dikasih nanti tuh. Persoalannya kan manusia ini kan dari daging, punya emosi, punya marah. Manusia ini melaksanakan kasih ini apa betul bisa melaksanakan atau tidak, Mbak? Bisa Pak, bisa. Dan kalau memang betul-betul kalau memang tidak dilaksanakan, dosa apa tidak? Kasih dilaksanakan, tidak dilaksanakan nggak ada hubungannya dengan dosa. Karena kasih adalah perbuatan baik. Perbuatan baik ini bagaimana bisa mendatangkan dosa? Yang mendatangkan dosa itu adalah melawan Allah. Ini persoalannya gini, kalau tidak melakukannya gimana, Mbak? Nggak pasti dosa. apa-apa. Nggak Pasti dosa. dosa. Pak, misalnya Bapak tidur, dosa nggak sih Pak? Saya Ya, tanya. pasti nggak dosa. Ya udah, tidak melakukan ya kan seperti dorman atau tidur. Iya benar. Kalau tidak melakukannya ya tidak apa-apa. Yang namanya dosa ini Pak, dosa itu apa Pak? Membunuh, bersaksi dusta, Masalah membunuh- sabar, masalah membunuh itu gini, mencuri. Ini baru dosa. Ya saya ngerti. Pasti mencuri, Iya. membunuh itu dosa. Tapi kalau kita tidak melakukan kasih itu kan banyak. Kasih itu adalah tindakan. Bukan iya, kasih itu kan tindakan. Tindakan memberi dan membalas. Ya, Ini. maksudnya ini manusia ini kan belum tentu melakukan kasih itu dengan Itu baik. kan kau Pak, jangan orang aja kau ini. Aku kan kasih. Nih contoh, saya kasih tahu contoh ya Pak ya. Gini, contohnya. Mbak marah. Nih, saya mengajar. Ini bukti saya mengasihi orang-orang goblok yang ada di bawah ini. Paham? Jadi kasih itu tindakan, enggak ada N-nya. Tindakan mengupgrade diri ke arah positif. Bukan positif hamil ya. Kasih adalah tindakan mengupgrade diri ke yang positif, ke arah positif. Nah, mengajar itu adalah tindakan kasih. Ini udah gua tulis, nggak usah lagi lu bikin di situ filia, storge, eros, agape ya. Ini ada kasih yang terakhir ya. Kasih gift. Nih, ini yang terbaru. Ya, itu yang terbaru. Ada kasih yang terakhir ya, yang kelima itu adalah kasih gift. Nah, ini. Ada
lagi yang keenam ya Pak, jenis kasih. Kasih laporan ke polisi. Nah ini Pak yang paling fatal ini. Nih. Kasih laporan yang ke polisi. Ini kasih geruduk ya. Ini yang ketujuh Pak. Kasih geruduk. Ini kasihnya melebihi. Ini silakan Pak. Contohnya apa Pak? Jadi contoh perbuatan dosa itu adalah ini Pak. Kasih geruduk. Nah itu Pak. Silakan Pak Rejom. Iya, saya ngerti Mbak. Maksudnya ini apa benar-benar manusia itu bisa melakukan hal itu? Maksudnya Bisa saya Pak, bisa. Kan tadi sudah saya Karena bilang Pak. kasih ini Kamu mencintai istrimu dan tidak berselingkuh, itu perbuatan kasih. Ya, memaafkan itu perbuatan kasih. Walau orang ada yang nilep donasi ke saya aja saya maafin Pak, ada Pak. saya ngerti. Saya ngerti. Yang mana nih Pak? Saya ngerti itu Mbak. Gini, maksudnya kita melakukan kasih ini paling sulit. Kalau Ya itu bagi Bapak, bagi saya enggak. bukan. Astaga Tuhan. Capek ya Pak ya. Bapak kalau sulit, Bapak kesulitan Pak. Makanya Bapak itu harus melakukannya itu karena Tuhan Yesus. Kok sulit? Ya kena pelanggaran anjir. Aduh, selamat malam Pak Gian. Atau sulit ya saudara-saudara ya. Belum apa-apa, ini kasih lapor nih. Dia nggak enak anjir. Lu bisa nggak sih setiap gua live nggak usah kasih lapor gitu loh. Lu masalah hidup lu apa Bambang? Ya, belum apa-apa udah kasih lapor. Aduh Tuhan. Nah ini Pak, saya bilang tadi ya. Ini Pak, salah satu bentuk kasih ini kasih lapor. Ini kasih yang keenam. Ini kasih yang keenam. Kasih laporan. Ini langsung dikasih tunai nih. Tap-tap ya oi. Kasih report Pak. Aduh, ada aja ya kan. Jadi kalau Bapak bilang sulit Mbak melakukan kasih itu udah Pak. Nih kalian itu sudah melakukannya. Kasih lapor, ya, kasih geruduk, udah. Ini kasih gift yang belum. RT 6 kali-kali kasih gift gitu ya. Kasih yang ke-5. Jangan kasih yang ke-6 sama yang ke-7 ya. Ya gitu. Oke Pak, jadi nggak ada yang sulit ya Pak. Nah 300 orang di room saya ini udah melakukan kasih, jadi nggak sulit nih kasih gift. Nah Bapak aja yang belum kasih Pak. Jadi kalau Bapak bilang sulit Mbak melakukan kasih, kasih dong Pak. Kasih. Nyata tuh kasihnya. Yang ini juga nyata kasihnya nih ya. Kasih laporan. Kasih report. Nah ini kasih tap-tap. Jadi nggak ada yang sulit Pak. Semua kasih itu semuanya itu nggak ada yang sulit. Kasih sempurna itu Kak Mia, betul. Udah Pak, kasih geruduk jangan ya Pak, ampun. Nah kita tanya dulu ya, apa benar kasih itu sesulit itu? Tidak. Nih kita cari ya. TU yang sulit Kak. Yang bilang TU itu sulit Kak, tolong dicoba ya. Gini Bang, caranya ya Bang ya. Kasih TU itu nggak sulit Bang, TikTok Universe ya. Yang pertama isi dulu koinnya. Nggak ada yang sulit di dunia ini, makanya saya bilang jangan dipersulit lah. Mama sopice deh. Deh silakan Irgi. Silakan. Abang agama pagan ya? Oke, silakan Bang Pagan. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Kakak, saya bisa tanya Kak? Boleh lah. Mengenai Matius 4 ayat 7. Apa dikatakan di situ Bang? Matius 4 ayat 7 Bang. Silakan. Yesus berkata kepadanya,
ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan. Terus kenapa dia pergi perserahkan diri, bunuh diri? Itu kan sama saja halnya dengan Apa bang? Siapa bunuh diri bang? Siapa bunuh diri bang? Yesus tahu di kan dia sebelumnya dia tahu bahkan dia akan mati. Kenapa dia harus pergi Bang, lagi di kematian itu? Oke bang, yang namanya bunuh diri itu bang, dia ngerjain sendiri. Kapan hari Yesus naik sendiri ke salib? Kapan dia menusuk dirinya sendiri bang? Bang jangan gila dong bang, Anda ngerti nggak sih arti bunuh diri? Bundir, nih bang, bundir Iya. itu dikerjain Iya kan, sendiri sebelumnya bang. kan dia sudah tahu bakalan disalib kan. Iya, saya juga bang. Orang Kenapa nih, harus saya tanya Anda, Kenapa harus dia kamu pergi tahu nggak? begitu? Dia sudah tahu kalau Tentara sana juga tahu dia bakalan mati di situ ke perbatasan, bang. Hei, goblok. Tentara sana, nih saya kasih tahu kau ya. Aduh. Di bawah. Tentara, nih ya goblok banget sih ini. Tentara juga tahu kalau ke perbatasan bakalan mati. Kok kira tentara bundir? Gue tanya lu, kok kira polisi yang mengamankan orang-orang suka demo, ada yang demo itu bawa golok, bawa arit, bawa pacul, parang. Ini tau nggak? Polisi dan tentara tahu resikonya bakalan luka dan metong bisa. Tapi kenapa? Ini yang namanya berkorban, kupluk. Lo bedain berkorban dengan bundir. Ih, longor. Bundir itu upaya mati sia-sia sendiri, dilakukan sendiri. Makanya bang, orang yang bundir itu diem-diem. Ya, nggak ada yang tahu. Bundir disaksikan rame-rame namanya bukan bundir. Aduh, longor, Mukidi. Bundir itu lo ngerjain sendiri, sayat sendiri, lakuin sendiri, nembak sendiri kepala lo. Lah dia Yesus kagak anjir. Tentara, nih saya kasih tahu. Ini tentara, polisi, nih kalau lagi dalam kondisi dia berperang, bang, ini tahu resikonya itu metong. Betul. Bedakan bundir dengan berkorban. Lu tahu nggak? Saya kasih tahu kamu. Kenapa Yesus itu disalib? Karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Nih, ini dosa Yesus. Ini kesalahan Yesus sehingga dia disalib. Karena mengaku dia Tuhan dan Allah. Paham kau? Ini. Atas karena ini penghujatan yang dilakukan ini salahnya Yesus. Ini salahnya. Salahnya Yesus itu apa? Ngaku Allah. Paham kau? Ini. Ketika dia mengaku dirinya Allah, dia dijatuhi hukuman. Paham kau? Padahal dia Allah, dia Tuhan. Makanya Yesus itu mati disalibkan tanpa dosa dan salah. Ya, tapi orang-orang mengatakan dia menghujat Allah. Orang-orang mengira dia berdosa karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Atas kesalahan ini yang dikirain orang Farisi itu, ya, dia diduga menghujat Allah, padahal dia memang benar-benar Tuhan dan Allah. Dia nggak punya dosa dan dia bukan bundir, goblok. Paham kau? Jadi kau ngerti ya sekarang bundir sama berkorban. Udah paham sampai sini, Dek? Aduh, itu bagaimana pun. Oke, daripada pusing-pusing ya. Bisa menjelaskan kenapa Yesus digantung di atas kayu salib. Tadi Ulangan 21 ayat 22 dikatakan Musa bahwa dia disalib. Nah, ini saya tanya, ini dari mana dalilnya? Allah, ini Allah kan tulisannya kan. Ini di atas ini ditaruh. Saya tanya, ini dalilnya mana? Ini ditaruh di atas ini. Ini dalilnya. Apakah semua perbuatan Mana dalilnya? dengan dalil? Dalilnya mana? Kalau ini kan ada dalilnya nih, Yesus disalib ada. Ini ada.
Dia tertusuk kaki dan tangannya, ada dalilnya. Ini gimana? Ini ditaruh Oke, di atas bisa ini, jelaskan? dalilnya mana ini nih? Ini saya tanya nih, dalilnya mana? Nih ada tulisan yang ini tadi. Nah ini kenapa di atas ini nih? Ini Terus ada dalilnya kan? itu menyerupai saya, terus bikin salib. Bentuk saya Ini seperti dalilnya dulu ini. Dalilnya mana ini? Ini mana kalau kamu dalilnya? saya bilang, Ini dalilnya mana? Ada nggak dalilnya? kamu memang intel. Maksudnya begini. Oh, saya kalau cuma saya- nanya dalilnya Bukan, di berarti mana? itu. Tuh kan, dibilang nggak usah neko-neko, mending pulang. Dia turun sendiri ya. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Kasih dalil dong. Tuhan Yesus ada dalilnya di salib. Lah kamu nggak punya dalil. Kamu salah orang. Tek 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 tek. Gitu loh. Halo. Tertekan. Halo. Halo Jumianti. Tertekan saudara-saudara. Irgi sudah bergabung. Tadi kenapa keluar Irgi? Kenapa turun? Ngomong nggak ada jelas-jelasnya. Kasih dalil dong. Saya tuh kalau live itu pakai dalil. Yesus disalib ada dalilnya. Lah kamu nggak ada dalilnya. Saya cuma nanya gitu doang. Halo Rehan. Ini kayak Halo, lagu kamu ya. lonte. Oh, Anda mau ngelonte boleh. Mau bayar berapa? Punya duit nggak? Jangan-jangan mau uang. Cuman gitu doang. Tebak agama ya teman-teman, tebak agama. Tebak agama. Tebak agama. Oke, kita naikkan. Sudah baca itu dalilnya. Dalilnya sudah baca. Apa? Mana? Di mana Itu dalilnya sudah baca. Mana? Di mana dalilnya? Mana? Lu ngomong apa sih? Al-Baqarah ayat 183. Baca. Baca. Kamu baca kan kamu tanya dalilnya. Bang, kesini itu kau jangan ngomong kotor lah bang. Ngomong bener-bener aja bang. Nggak ada tulisannya. Baca. Nah, di mana dalilnya? Aku baca, iya, aku baca. Diam, aku baca. Dia baca dalam hati. Lo kenapa baca dalam hati, Blon? Aduh, lu baca apa? 272 orang kecewa ya. Gara-gara lu baca dalam hati. Bang, bacanya yang bener dong, Bang. Ini jangan sampai saya nyanyiin nih, Bang. Lu baca apa? Ini, kok kasih mute ini dengarin. Ih, saya kasih mute. Siapa yang kasih mute? Dengarin Tidak ini ada yang dalilnya. kasih kau mute. Ini dengar dalilnya. Di mana Wahai dalilnya? orang-orang- Baca. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang. 180. Mana? Udah salah kenceng lagi bang, tengok muka saya bang, cantik bang. Lari dia. Wah, orang-orang beriman diwajibkan puasa, apa hubungannya sama ini? Apa hubungannya Bambang? Ah, lu mukidi nggak jelek. Berpuasa, puasa sebulan lebih puasa. Ini kapal terbang, kapal laut. Jokesku sebatas Halo, kapal terbang. Tertekan Bapak ini, saudara. But. Si Borpas nggak jemu-jemu memandangku ya kan. Cantik banget ya. Cantik banget. Cantik ya. Ini memang pasangan serasi antara gue dengan Abang Toji ya kan. Cantik banget ya. Ini gue. Ini laki gue. Mau apa lo?